wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel pendidikan SLBN 1 Yogyakarta dalam acara Guru Kunjung. Nah, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk berkenalan dengan salah satu siswa dari SLBN 1 Yogyakarta bersama ibundanya. Perkenalkan, namanya adalah Mbak Wila. Lengkapnya siapa, Ibu? Wila Putri. Sama nak? Oke, Wila Putri. Wila Putih Rahmaya. Wila Putih Rahmaya, Masya Allah. Nah, dan ibundanya Ibu Yuni Supriyati. Oke, Ibu Yuni Supriyati, terima kasih. Dan masih bersama saya Ibu Ana Priyanti. Nah, dan saya hari ini ditemani dengan Ibu Budi, Ibu Siti Budiati. Masya Allah, semoga pertemuan kita pada hari ini membawa inspirasi yang baik untuk kita semuanya. Amin. Amin. Nah, Mbak Wila itu adalah siswa kami di SMPLB kelas 9. Nah, sebentar lagi nih naik ke SMA nih, insya Allah nih. Nah, teman-teman, yuk kenalan langsung sama Mbak Wila. Oke, hai Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Nah, hari ini saya datang bersama Ibu Siti Budiati mau bersilaturahmi kepada Ibu dan Mbak Wila. Nah, sebelumnya Ibu, boleh saya tanya, Mbak Wila ini putri Ibu yang keberapa nih? Yang kedua. Masya Allah, yang kedua. Usianya berapa Bu Mbak Wila sekarang nih? Wila usianya berapa nak? 16 tahun. 16 tahun, Masya Allah. Sebentar lagi nih dapat KTP nih, 17 tahun nih. Oke, Ibu, boleh saya ketahui Mbak Wila ini sindromnya apa ya Bu? Boleh. Sakitnya adalah tuberosklerosis kompleks, yaitu kelainan atau mutasi gen yang pada orang normal, orang sehat, dia berfungsi untuk memblokir sel kanker, tetapi kalau dia bermutasi justru dia membelah diri dan muncul sebagai tumor di berbagai bagian tubuh. Ini jenis tumor yang sangat langka. Masya Allah. Oke. Untuk di Indonesia sendiri berarti baru-baru tidak cukup banyak juga di Jogja, ada beberapa juga karena 1 dari 6.000-an. 1 dari 6.000 orang itu ada yang seperti ini, tapi ada yang sindromnya muncul secara kuat, ada yang tidak. Kalau pada Wila kebetulan dia sudah muncul di bagian otak, jadi otak yang fungsinya mengontrol emosi, kognisi, komunikasi itu sudah ada tumornya, sehingga efeknya adalah kognisinya menurun, kemudian kemampuan komunikasi dan sosialisasinya kurang dibanding usianya, itu. Dan juga ada efek menimbulkan kejang. Itu kalau dia muncul di otak. Kemudian pada Wila juga dia muncul pada muka. Itu kalau secara kedokteran disebutnya angliofibroma, munculnya bintik-bintik di area butterfly, dan itu sudah dioperasi selama 2 kali oleh dokter kulit dan tetap muncul lagi karena dia sifatnya ya seperti itu, tidak akan, kalau kanker di kemo hilang, tapi ini sifatnya bukan seperti kanker yang di kemo hilang. Dan ada kemungkinan juga akan muncul di bagian tubuh yang lain. Itu semua ya walau a'lam, karena tidak bisa diprediksi seperti halnya kanker. Dia bisa muncul di mana saja, kapan saja, tidak tergantung. Kalau kanker mungkin tergantung pola makan, pola hidup. Kalau ini suka-suka tumornya itu, suka-suka Allah memunculkannya di mana. itu sedari kecil. Kalau dia mutasikan mungkin dari sebayi masih dalam kandungan ya, itu, tetapi baru muncul sindromnya itu sesudah dia umuran pertama kali mengalami kejang, itu mungkin sekitar umur 3 tahun, tapi kemudian tidak, kemudian semakin setelah dia besar
kejangnya semakin sering muncul dan tanda-tanda yang lain mulai muncul. Ini fotonya kan masih kecil kan masih mulus tuh. Yang atas apa bawah? Yang bawah. Oh. Jadi sampai umur setahun sampai 0 itu kayak balita itu nyaris nggak ada masalah. Untuk 4 tahun dia sudah bisa membaca. Jadi perkembangan intelijensinya baik-baik saja. Sampai saat itu. Kemudian makin kesini memang karena juga ini semakin besar ya. Kalau tadi yang ini semakin volumenya semakin besar, itu jadi semakin menurun. Jadi kami sudah terapi ke berbagai profesor ke ini dan semuanya mengatakan ini semua terapi yang dilakukan itu tidak akan menyembuhkan karena ini jenis yang tidak ada obatnya sampai saat ini. Tapi hanya supaya penurunannya itu tidak drastis gitu. Untuk memastikan ini sakitnya, kami harus sampel darahnya dikirim ke Singapura dan terakhir kemarin ke London. Berarti sekarang sudah tidak pernah lagi untuk kejangnya, Bu? Karena minum obat, dikontrol oleh obat sehari 3 kali. Dan sebulan sekali kontrol ke dokter anak subbagian saraf. Kemudian juga konsultasi dengan psikolog untuk psikoedukasi di klinik tumbuh kembang. Kemudian seharusnya setahun sekali screening seluruh tubuh untuk melihat tumor itu muncul di mana lagi. Ini terakhir di otak? Di otak dan di beberapa tempat lagi. Ada di retina. Itu pun dari dokter mata. Saya tanya efeknya seperti apa. Dari dokter mata di Sarjito yang sudah profesornya pun menyatakan kami belum tahu, Bu, karena ini baru pertama kali. Sepertinya ada muncul di ginjal. Kalau di ginjal ada yang di ginjal. Suatu saat, tapi mudah-mudahan masih lama. Kemudian di kuku sudah agak lama. Di kukunya jadi agak terbelah-belah begini. Pecah-pecah gitu, Bu? Belum sampai. Baru ada kayak garis-garis. Ya. Kalau di jantung, alhamdulillah belum muncul. Di paru-paru juga belum muncul. Mbak Bila mengetahui sakitnya itu, Bu? Tidak. Dia Bila selalu menganggap kalau dokter itu seperti berkunjung. Kalau konsultasi dengan psikolog dia senang sekali karena dia seperti bermain ke. Ada nggak sih, Bu, masa-masa di mana Mbak Lila kayak kurang terima atas apa yang ada di dalam dirinya sekarang, seperti mungkin memberontak sedikit? Iya, tapi lebih ada bukan pada sakitnya dia, tapi pada tampilan fisik. Karena dulu ketika ber-SD itu dia sering tahu-tahu PT gitu, karena dia pernah tidak mau mengambil sesuatu di depan teman itu dan dia benar-benar diem. Itu hanya karena benda itu di depan teman SD-nya, namanya siapa? Finn itu adalah keturunan Jerman ya, yang mukanya kan putih, mulus gitu. Dan dia minder di situ. Dia sakit hati kalau dikatakan mukanya ada apa nah? Ada totolannya. Itu yang membuat dia menutup diri dan tidak berani bergaul bahkan di kampung. Karena kalau di kampung masih dianggap dia seperti anak yang aneh. Tentunya butuh waktu dan butuh sangat usaha sekali untuk meyakinkan Mbak Lila bahwa Mbak Lila itu cantik dengan khasnya sendiri seperti itu. Sekarang Lila malu nggak ada totolannya? Oh, Enggak. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, sobat pendidikan, tentu tidak mudah untuk menjadi orang tua dari setiap anak yang sangat istimewa ini. Tetapi bukankah Allah menganugerahi seorang ibu itu lautan kesabaran, lautan cinta yang sangat dalam seperti itu. Masya Allah. Ibu
Bagaimana dukungan keluarga untuk Mbak Mila dan Ibu sendiri? Keluarga inti atau Keluarga inti besar? serta keluarga besar? Kalau keluarga inti ya alhamdulillah kami sudah menerima, insya Allah sudah ikhlas. Kalau awalnya saya protes kenapa seperti ini, apakah apa salah saya sudah sedari hamil itu, dan semua pemeriksaan kan semuanya bagus gitu, semua sudah dilakukan pada jalur yang tepat. Itu saya juga memberikan ASI eksklusif kemudian sampai 2 tahun, dan saya tidak memberikan makanan instan seperti itu ke anak-anak tidak. Tapi ketika dia sakit saya masih belum bisa menerima ya sih denial awalnya, tapi karena ini sudah sekian tahun jadi ya alhamdulillah sekarang sudah bisa menerima dan bersyukur. Sekarang mungkin kalau bilang nggak sakit dia tidak akan belajar ngajinya seperti ini ya. Seperti itu. Kalau keluarga ya mendukung, keluarga besar kami juga mendukung, jadi bude-budenya kan salah satu kakak saya juga dokter, jadi banyak sering ngobrol dengan Mila, sering tanya macam-macam gitu. Dan saya cerita ke salah satu kakak ipar bahwa Mila sekolah sekarang, dia akan sekolah di SLB. Ternyata SLB itu tidak seperti pandangan selama ini, karena mereka belum tahu. Iya. Mindsetnya harus dirubah. Banyak yang malu kalau mau menyekolahkan anak di SLB itu, Bu. Itu ternyata SLB itu hebat ya, luar biasa sekali guru-gurunya juga luar biasa, masya Allah. Itu, dan sekarang kakak ipar saya tinggal di Jakarta. Dia punya ipar lagi, dia punya sepupu, itu punya anak juga berkebutuhan khusus, dan sekarang anak itu disekolahkan di SLB. Karena itu Mila tuh sekolah di SLB pintar tuh. Saya juga cerita ini, masalah kemarin itu ada project cookies dikasih bahannya segini. Kemudian saya tunjukkan juga dia belajar agama, materinya loh kayak gini, yang buat saya aja juga itu tidak ringan gitu. Seperti itu, Bu. Terima kasih sekali. Sebenarnya kami yang berterima kasih, Bu. Bertemu Mbak Mila itu seperti kami bertemu banyak tuntutan buku yang mau nggak mau kami harus membacanya, seperti itu. Bertemu Mbak Mila seperti bertemu dengan buku yang kami dengan mempelajarinya bisa membuat kami bertambah ilmu, seperti itu. Apalagi bertemu dengan Ibu seperti membuat kami malu gitu. Saya yang notabene baru sekali menjadi ibu, kalau baru lihat anak membuat saya sebel dikit aja saya udah marah-marah lah, apalagi ibu gitu. Harusnya saya banyak berlatih, banyak belajar bersabar kepada ibu, seperti itu. Berlatih bersabar seperti ibu, seperti Mbak Mila, seperti itu. Jadi jazakumullah sekali, seperti itu. Nah, sobat pendidikan dimanapun Anda berada, jadinya sebenarnya ketika kita menjadi guru ya Bu Bude, ketika kita menjadi guru, disebutnya kita menjadi guru karena kita belajar tidak kenal waktu, belajar tidak ada akhirnya, dan belajar dimanapun juga bersama siapapun juga.